الحمد لله أشب الهدى وحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fitri li albabil huda. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Tahrudin. Pada kesempatan kali ini akan sharing mengenai LT4Q. Nah, apa sih LT4Q itu? LT4Q adalah lembaga tahsin, tahfidz, tadabbur dan tadabbur Al-Quran. Lembaga ini didirikan pada tahun 2019, didirikan langsung oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fadil Laksana SE CKMM MDSI, yang mana lembaga ini adalah lembaga independen yang mendampingi lembaga pendidikan seperti SMPIT Al-Fat, yang mana lembaga ini lembaga yang bergerak di bidang tahsin, tahfidz, tadabbur dan tadabbur Al-Quran. Jadi ketika nanti teman-teman semua lulus di SMPIT Al-Fat, tidak hanya ijazah saja yang teman-teman akan dapatkan, tapi teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat tahfidz Quran dari lembaga tahsin, tahfidz dan tadabbur Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih metode belajar yang diberikan di lembaga tahsin, tahfidz, tadabbur dan tadabbur Al-Quran ini? Tentu metode belajar yang diberikan di lembaga ini akan berbeda dengan metode belajar yang telah teman-teman semua alami di lembaga-lembaga sebelumnya. Jadi di sini kita akan memberikan metode cara menghafal cepat dengan metode 3MQ Basorul Fuadun. Jadi ini adalah metode cara menghafal cepat dengan metode 3MQ Basorul Fuadun, yaitu metode membaca, menulis dan merekam Al-Quran di dalam korumbu. Nah, jadi metode ini adalah metode yang ditemukan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fadil Laksana SHCKMM dan telah terbukti dan teruji telah berhasil mencetak para hafiz dan hafizah yang telah berhasil menyelesaikan ziyadah hafalannya sebanyak 30 juz dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, apa saja sih program-program yang ada di LT4Q itu sendiri? Nah, program yang ada di LT4Q itu sendiri yaitu pertama untuk program pembelajarannya, yaitu ada program belajar MCML atau Moving Class Master Learning. Ini adalah program belajar tuntas. Jadi ketika teman-teman semua belajar tuntas dalam waktu 3 bulan, khusus belajar tahfidz Quran, tahsin Quran. Di sana meliputi ada pelajaran tahsin Quran setiap seminggu sekali, kemudian ada kajian, ada pelajaran qiraat, dan tentu menghafal Al-Quran dikhususkan. Nanti teman-teman semua akan diberikan target sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Nah, di MCML ini teman-teman semua akan dimasukkan ke beberapa kelas. Jadi kelas teman-teman semua akan ditentukan oleh kemampuan teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman semua belum bisa baca Al-Quran, maka nanti akan dimasukkan ke MCML Tahsin Quran metode Iqra.
Jadi MCML Tahsin Quran metode Iqra ini adalah untuk teman-teman semua yang belum bisa baca Al-Quran. Kemudian ketika teman-teman semua udah bisa baca Al-Quran, tapi bacaannya masih kurang pas dari segi makhrajul huruf, sifatul huruf, dan kaidah ilmu tajwidnya, maka teman-teman semua akan dimasukkan ke MCML Tahsin Quran Juz 30 untuk perbaikan bacaan teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah lancar baca Al-Qurannya, yang sudah fasih, yang sudah baik baca Al-Qurannya, maka akan dimasukkan ke MCML Tahfiz Quran. Nah, kemudian selanjutnya ada MCML Muttahid. MCML Muttahid ini adalah mutqin tahfidz Quran. Yang mana di MCML Muttahid ini adalah bagi teman-teman semua yang hafalannya sudah di atas 10 juz dengan target mutqin hafalannya tersebut. Itu untuk program yang ada di LTPATI. Teman-teman semua, kemudian yang selanjutnya testimoni, ini program dari LT4 itu sendiri. Alhamdulillah telah terlihat keberhasilan dari program dari LT4 itu sendiri. Nah, sebagai contoh SMP IT Alfat itu targetnya target hafalan yang harus dimiliki oleh teman-teman semua adalah 15 juz. Tapi alhamdulillah ada beberapa siswa dari SMP IT Alfat yang telah melampaui target, bisa menghatamkan ziyadah Al-Quran sebanyak 30 juz. Sebagai contoh ada Ananda Abda, kemudian ada Ananda Alia Siti Aminah, kemudian ada Ananda Elsa. Ini telah menyelesaikan ziyadah hafalannya sebanyak 30 juz. Kemudian dari segi prestasi di tingkat kota maupun tingkat provinsi, alhamdulillah SMP IT Alfat ini di bawah bimbingan LT4Q sering menjuarai tingkat kota maupun tingkat provinsi. Sebagai contoh Ananda Abda dia juara 2 tingkat kota dalam cabang lomba MHQ. Kemudian ada saudara Wafi Jatul Ummah itu juara 1 lomba cabang MHQ dan melanjutkan ke tingkat provinsi, dan alhamdulillah meraih juara 1 MHQ tingkat provinsi di pentas PAI. Kemudian ada juga Ananda Najma yang juara 1 MTQ tingkat kota, kemudian melanjutkan ke tingkat provinsi dan alhamdulillah mendapatkan juara 1 harapan di tingkat provinsi. Nah, itu untuk testimoni keberhasilan dari penyelenggaraan diklat di LT4 ini sendiri. Oke, yang terakhir sebagai penutup, berpesan kepada teman-teman semua yang ada di rumah, calon siswa-siswi SMP IT Alfat, ini dari sekarang segera mempersiapkan diri untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar lagi ilmu tajwid dan tahsinnya. Jadi ketika teman-teman semua ke sini, teman-teman semua sudah punya bakat dan bisa langsung melanjutkan hafalannya. Karena teman-teman semua, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik dari kalian semua adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang senantiasa bisa menghafal Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.